Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemikiran, Produk, Unjuk Kerja, dan Hasil Integrasi Islam dengan Ilmu Bahasa dan Sastra. Dengan anggota Angela Ninur Aryasi, Samarah Nurul Anza, Anissa Prameswati, Via Ivanka, Alena Riri Novianti, Tini Paraswati, Cindy Pramudia Wardan, dan Ajeng Retno Aryani. Model Islamic Worldview. Model ini berangkat dari pandangan bahwa pandangan dunia Islam atau Islamic Worldview merupakan dasar bagi epistemologi keilmuan Islam secara menyeluruh dan integral. Dua pemikir Muslim yang secara intens menggagas dan mengembangkan model ini adalah Alparslan Ajegen, guru besar filsafat pada Fatih University Istanbul, Turki. Dia mengembangkan 4 pandangan dunia Islam sebagai kerangka komprehensif keilmuan Islam, yaitu yang pertama, iman sebagai dasar struktur dunia atau world struktur iman. Yang kedua, ilmu sebagai struktur pengetahuan atau knowledge struktur al-ilmu. Yang ketiga, fikih sebagai struktur nilai atau value struktur al-fikih. Dan keempat, kekhalifahan sebagai struktur manusia atau human struktur khalifah. Baiklah, di sini saya Via Ivanka. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang model struktur pengetahuan Islam. Model struktur pengetahuan Islam atau disingkat SPI banyak dibahas dalam berbagai tulisan Osman Bakar, Profesor Philosophy of Science pada University of Malaya. Dalam mengembangkan model ini, Osman Bakar berangkat dari pernyataan bahwa ilmu secara sistematik telah diorganisasikan dalam berbagai disiplin akademik. Bagi Osman Bakar, membangun SPI sebagai bagian dari upaya mengembangkan hubungan yang komprehensif antara ilmu dan agama. Hanya mungkin dilakukan jika umat Islam mengakui kenyataan bahwa pengetahuan secara sistematik telah diorganisasikan dan dibagi ke dalam jumlah disiplin akademik. Osman Bakar mengembangkan 4 komponennya ia sebut sebagai struktur pengetahuan teoritis. Keempat struktur pengetahuan itu adalah komponen pertama, berkenaan dengan apa yang disebut dengan subjek dan objek matter, ilmu yang membangun tubuh pengetahuan dalam bentuk konsep, fakta, atau data, teori, dan hukum atau kaidah ilmu, serta hubungan logis yang ada padanya. Yang kedua, terdiri dari premis-premis dan asumsi-asumsi dasar yang menjadi dasar epistemologi keilmuan. Komponen ketiga berkenaan dengan metode-metode pengembangan ilmu, dan komponen yang terakhir berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh ilmu. Menurutnya, untuk membangun kerangka pengetahuan keislaman, keempat struktur pengetahuan itu perlu diformulasikan dengan mengaitkan dengan tradisi keilmuan Islam seperti teologi, metafisika, kosmologi, dan psikologi. Selanjutnya adalah integrasi keilmuan berbasis tasawuf. Pemikir yang terkenal sebagai penggagas integrasi keilmuan Islam yang dianggap bertolak titik dari tasawuf ialah Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, yang kemudian ia istilahkan dengan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan. Gagasan ini pertama kali muncul pada saat konferensi Makkah, di mana pada saat itu Al-Attas menghimbau dan menjelaskan gagasan. Dalam karya-karyanya, ia mencoba menghubungkan deislamisasi dan westernisasi meskipun tidak secara keseluruhan. Kemudian, ia menghubungkan islamisasi ilmu pengetahuan masa kini dengan dewesternisasi. Predikat ilmu masa kini, peradaban pada masa lalu seperti Yunani dan India telah diislamkan. Gagasan awal dan saran-saran yang konkret ini tak pelak lagi mengundang berbagai reaksi, dan salah satunya almarhum Ismail Al-Faruq dengan agenda Islami ilmu pengetahuannya. Pengertian umum istilah westernisasi dapat dijelaskan seperti dalam sejarah, yaitu pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animistis, kultural nasional atau yang bertentangan dengan Islam, dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasa. Juga pembebasan dari kontrol dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil terhadap hakikat diri atau jiwanya.
sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap hakikat dirinya yang sebenarnya, menjadi bodoh akan tujuan yang sebenarnya dan berbuat tidak adil terhadapnya. Islamisasi adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan devolusi. Menurut epistemologis, Islamisasi berhubungan dengan pembebasan akal manusia dari keraguan, prasangka, dan argumentasi kosong menuju kepercayaan, keyakinan, dan kebenaran mengenai realitas-realitas spiritual, penalaran, dan material. Proses pembebasan ini pada awalnya bergantung pada ilmu pengetahuan, tetapi pada akhirnya selalu dibangun atas bimbingan dari salah satu bentuk ilmu pengetahuan khusus, ilmu makrifah atau ilmu pengenalan. Dalam Islam and Secularism, Al-Atas menjelaskan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan masa kini melibatkan dua proses yang saling berhubungan. Pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban barat seperti yang telah disebutkan sebelumnya dari setiap ilmu pengetahuan masa kini, khususnya ilmu humaniora. Saya Angelina Nur Aryasi akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Model yang selanjutnya adalah model integrasi keilmuan berbasis fiqh. Model integrasi keilmuan berbasis fiqh ini digagas oleh almarhum Ismail Razi Al-Faruqi pada tahun 1982. Ia menulis sebuah buku berjudul Islamization of Knowledge, General Principles and Work Plan, diterbitkan oleh International Institute of Islamic Thought, Washington. Ia menjadikan Al-Faruqi sebagai penggagas model integrasi keilmuan berbasis fiqh ini yang pertama kali. Ini tidak mudah karena ia termasuk pemikir muslim pertama yang mencetuskan gagasan perlunya islamisasi ilmu pengetahuan. Permasalahannya adalah pemikiran integrasi keilmuan Al-Faruqi ini tidak berakar pada tradisi sains Islam yang pernah dikembangkan oleh Al-Biruni atau Ibnu Sina dan Al-Farabi, melainkan berangkat dari pemikiran utama fikih dalam menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai puncak kebenaran. Kaidah fikih ialah kaidah penentuan hukum fikih dalam ibadah yang dirumuskan oleh para ahli fikih Islam melalui deduksi Al-Quran dan keseluruhan korpus Al-Hadis. Pendekatan ini sama sekali tidak menggunakan warisan sains Islam yang dipelopori oleh Ibnu Sani dan Al-Biruni dan sebagainya. Lalu bagi Al-Faruqi, sains Islam itu seperti tidak Islami karena tidak bersumber dari teks Al-Quran dan hadis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model integrasi ontologis. Model integrasi ontologis adalah keyakinan pada status atau keberadaan ontologi objek-objek ilmu pengetahuan yang akan dibangun secara logis oleh epistemologi. Misalnya ketidakpercayaan ilmuwan barat seperti Laplace, Darwin, Freud, Durkheim, dan Marx terhadap keberadaan metafisik, menyebabkan mereka membatasi subjek matter ilmu sains hanya pada bidang fisik empiris atau dunia positif. Dalam pandangan ontologis mereka juga menciptakan apakah klasifikasi ilmu dan metode ilmiah sudah tepat. Di sisi lain, banyak ilmuwan dan filosof muslim yang meyakini bahwa bukan hanya benda fisik, tapi benda nyata yang ada bukan hanya entitas metafisik atau tidak berarti, atau memiliki status ontologis kuat yang sama seperti entitas fisik. Al-Farabi dalam buku Al-Madinah Al-Fadilah menunjukkan hierarki atau tertib wujud sebagai berikut. 1. Tuhan yang merupakan sebab keberadaan segenap wujud lainnya. 2. Para malaikat yang merupakan wujud sama sekali imaterial atau tidak relevan. Yang ketiga adalah benda-benda langit dan benda-benda angkasa. Dan kemudian yang keempat adalah benda-benda bumi. Rangkaian wujud yang diyakini oleh Al-Farabi juga diyakini oleh filosof-filosof muslim lainnya seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Sukrawadi, dan lain-lain. Mula Sadra menyatakan dari wujud Tuhan ke wujud material yang pada dasarnya satu, hanya tingkat yang berbeda. Perbedaannya itu terjadi karena perbedaan esensi, tetapi bukan perbedaan eksistensial.
wujud yang beraneka itu pada hakikatnya satu dan terpadu. Mereka pun harus dikaji secara terpadu sebagai bentuk sebuah kesatuan. Selanjutnya yaitu model menjadikan Al-Quran sebagai basis atau sumber utama ilmu. Memposisikan Al-Quran sebagai basis atau sumber utama ilmu diharapkan dapat melahirkan pribadi-pribadi dalam masyarakat yang memiliki kekokohan dalam pemahaman penghayatan dan pengalaman agamanya. Al-Quran dan hadis dalam pengembangan ilmu diposisikan sebagai sumber ayat-ayat kauliyah. Dengan memposisikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu, sebagai cabang ilmu yang mempunyai dasar yang bersifat konsep di dalamnya. Dalam hasil observasi, eksperimen, dan penalaran yang logis diletakkan sebagai sumber-sumber ayat kauniyah. Dalam watak universal, Al-Quran dan hadis dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran dan hadis tidak sebatas dengan ilmu pendidikan, dengan ilmu tarbiyah, ilmu hukum dengan ilmu syariah, ilmu filsafat dengan ilmu usuluddin, ilmu bahasa dan sastra dengan ilmu adab, dan komunikasi dengan ilmu dakwah. Al-Quran dan hadis juga terdapat ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu psikologi, ilmu pertanian, dan masih banyak lagi. Al-Quran menjadi sumber informasi yang terdapat banyak hal di dalamnya, sekalipun tidak langsung bersifat teknis, melainkan bersifat umum yang ditelusuri dengan ayat-ayatnya yang bersifat kauniyah. Tetapi dalam tingkat pemahaman kaum muslimin saat ini hanya dipandang sebagai sifat normatif saja. Padahal Al-Quran juga berbicara tentang konsep ketuhanan, penciptaan, persoalan manusia dan perilakunya, alam semesta, dan petunjuk keselamatan manusia dan alam. Jika ilmu pengetahuan juga menyangkut itu semua, maka tidak ada salahnya semua hal tersebut dapat ditelusuri dalam kitab Al-Quran dan hadis. Model menelusuri ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sains adalah merupakan bentuk langkah yang sangat penting untuk terintegrasinya sains dan Islam. Seterusnya, bahwa kebenaran Al-Quran merupakan relevan dengan ilmu pengetahuan yang saat ini sedang berkembang pesat. Sebagai contoh, ayat Al-Quran yang berbicara tentang sains dapat disimak dari Surah An-Nahl ayat 66 yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perut, susu yang bersih antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Air susu ibu atau ASI merupakan makanan utama bagi bayi, baik dan tidak ada tandingannya. Meskipun susu formula termahal yang ada di pasaran, dari hasil penelitian para pakar, pemberian sebuah ASI terhadap bayi sangat bermanfaat, antara lain yaitu menurunkan resiko terjadinya penyakit infeksi seperti infeksi saluran pernapasan dan infeksi telinga. ASI juga bisa menurunkan dan mencegah terjadinya penyakit non-infeksi seperti penyakit alergi, obesitas, kurang gizi, dan eksim. Selain itu, ASI dapat pula meningkatkan IQ dan EQ anak. G. Model purifikasi. Purifikasi merupakan upaya untuk memurnikan akidah dan ibadah dari unsur luar Islam seperti kepercayaan dan ritual masyarakat lokal atau agama terdahulu. Bentuk purifikasi cenderung untuk menghilangkan atau mengkritisi bagian dari akidah dan ibadah yang dinilai tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata purifikasi adalah penyucian. Arti lain dari purifikasi adalah pembersihan. Contoh, aku mengenalnya setelah ia menjalani purifikasi.